Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Innal hamdalillah Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'ma ba'du. Puji syukur alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini ya, kita semakin berbudi, kita semakin berakhlak. Adapun materi pada kesempatan kali ini adalah kita akan memahami ketentuan zakat harta ya, ketentuan zakat mal. Ketentuan zakat mal. Di semester genap ini, di kelas 9 semester genap, yang pertama kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran dari memahami ketentuan zakat ini? Yang pertama, ya, anak-anakku sekalian harus mampu memahami zakat harta. Definisinya, dalilnya, ya, perintah, ya, diwajibkannya zakat, gitu. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian harus mampu memahami ketentuan zakat harta. Ya, ketentuannya. Apa sih zakat yang wajib dikeluarkan? Kemudian perhitungannya gimana? Ya, syarat-syaratnya gimana? Ya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anakku harus mampu memahami ketentuan orang yang berhak menerima zakat. Oke, kita lanjut. Definisi zakat mal. Zakat harta atau zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau perorangan ya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara ya, secara hukum ya, secara hukum ya, di mana sumber hukum ya kita yaitu Al-Qur'an, kemudian Al-Hadis, dan kemudian ditambah dengan ijma dan qiyas para ulama. Dan selanjutnya adalah dalil nakli tentang zakat, perintah zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, apabila zakat dari harta mereka, ambillah zakat dari harta mereka, bersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah 103. Anak-anakku sekalian, dari potongan ayat surat At-Taubah 103 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memerintahkan ya, ya, kepada orang yang kaya, orang yang mempunyai kelebihan harta ya, yang tentunya nanti kita bahas ya, itu orang-orang yang telah sampai pada nisab dan haulnya sehingga diwajibkannya untuk berzakat. Ya, kita syarat wajib zakat yang pertama adalah beragama Islam ya. Ini yang disebut dengan muzaki ya, orang yang berzakat ya. Yang pertama adalah beragama Islam ya. Kemudian yang kedua adalah merdeka ya. Merdeka dari perbudakan, merdeka dari utang, artinya tidak mempunyai tanggungan hutang. Kemudian yang ketiga adalah harta
milik sempurna, ya, milik pribadinya, bukan harta sewaan, bukan harta titipan, tapi harta milik pribadinya. Yang keempat adalah mencapai nisab, ya, mencapai nisab. Kemudian nisab ini adalah ukuran, batasan seorang yang memiliki harta itu, ya, apakah hartanya sudah melebihi nisab atau kurang. Itu nanti ada presentasinya, ya, ada presentasi. Presentase, ya, ada presentasenya. Yang kemudian kelima adalah mencapai haul atau 1 tahun. Jadi hartanya itu, ya, sudah dimiliki sampai 1 tahun. Ya, kemudian harta apa saja yang wajib dijakati? Yang pertama adalah emas. Di mana emas ini nisabnya adalah 85 gram dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian perak, nisabnya adalah 595 gram dan kadar zakat adalah 2,5%. Kemudian zakat pertanian, nisab, ya, pertanian. Ya, ada pertanian itu ada dua, ya. Pertanian yang pengairannya mengeluarkan biaya, ya, nyedot air, ya, dari irigasi yang memerlukan diesel, gitu, bensin, biaya bensin, maka itu akan dikenakan presentasenya adalah 5%, ya. Kadarnya 900 kg gabah kering dan persentasenya ada 5%. Jika sawah itu diairi, pertanian itu diairi dengan air tada hujan tanpa mengeluarkan biaya untuk mengairnya, maka ya nisabnya tetap 900 kg gabah kering, kemudian kadarnya adalah 10%. Kemudian barang dagangan, nisabnya dikiaskan dengan emas. Nisabnya ada 85 gram dan kadar zakatnya 2,5 gram. Maaf, 2,5%. Kemudian harta karun ini adalah 20% dan hartanya yang telah dimiliki dalam artian disimpan, ya, harta karunnya atau temuannya ini enggak ada yang mengaku selama 1 tahun, maka, ya, mendapatkan 20% dari harta temuannya. Kemudian ya hewan ternak ini, ya, nisabnya adalah seperti kambing 40 ekor dan sapi 30 ekor. Yang dikeluarkan zakatnya dari 40 ekor yaitu 1 kambing, dari 30 sapi berarti 1 kambing, dan untuk otak adalah 5, ya. Di mana akan mengeluarkan zakatnya adalah 1 ekor sapi. Sapi. Kemudian ada lagi yang namanya profesi, ya, zakat profesi, ya, yang diambil dari gaji profesi, ya, seperti dokter, PNS, dan karyawan-karyawan BUMN swasta yang telah mencapai nisab dan, ya, dan nisab yang diperoleh adalah nisab yang dikiaskan ke emas, ya. Jadi 85 gram dan kadar zakatnya 2,5%. Itu untuk harta yang wajib. Kemudian selanjutnya adalah kelompok orang yang berhak menerima zakat, artinya 8 asnaf, ya, di sini, atau mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Apa sih fakir ini? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, ya, tidak mempunyai pekerjaan. Orang tidak mampu, tidak mempunyai pekerjaan, ini adalah orang fakir. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin itu setiap hari bekerja, mempunyai pekerjaan, setiap hari bekerja namun belum bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian amil. Amil ini adalah pengelola, ya, pengelola zakat. Nah, pengelola zakat, ya, baik dari Bajnas, PZ, ya. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk muslim sehingga, ya, berhak untuk menerima zakat, ya,
yang diharapkan dengan zakat ini meneguhkan hatinya ya untuk tidak kembali lagi ke kesesatan. Kemudian yang kedua adalah hamba sahaya. Ya, hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak ya, budak yang belum merdeka. Ini berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah gharim. Gharim ini orang yang mempunyai hutang. Ya, hutang. Dia tidak mampu untuk membayarnya sehingga ini juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam rangka mencari ilmu, berdakwah, ya, mensyiarkan Islam. Ini berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-8 Ibnu Sabil, yaitu orang yang di dalam perjalanan, di mana dalam perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak menuju kemaksiatan, namun perjalanan yang menuju kebaikan dan kemuliaan. Ketika di jalan habis uangnya, habis bekalnya, maka ya, ini yang berhak untuk menerima zakat. Ini berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Kemudian ya, kita nanti akan lanjutkan materi yang kedua ya, memang materi kedua yaitu hikmah berzakat, kemudian bagaimana memperhitungkan atau cara membagi zakat ya, terutama zakat profesi. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.